Malam hari ini kita akan menyelesaikan yaitu satu poin penting dalam kehidupan keluarga kita atau dalam kehidupan rumah tangga Islami kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah Subhanahu wa taala menuturkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Tur dari ayat yang 21, ayat ke-21 sampai ayat serangkaian sampai ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalamnya betapa keluarga-keluarga muslim, keluarga-keluarga yang beriman, keluarga-keluarga yang dibentuk yaitu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling bereuni, kemudian juga bahkan orang tua yang kaget dan orang tua yang terkagum-kagum mengapa mereka kok bisa jadi penghuni surga. Kok mengapa mereka ini dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala? Ternyata karena kesolehan dari anak-anaknya, kemudian juga karena memang setiap apapun yang dia lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita ini berada di muka bumi ini, di dunia ini bersama keluarga, tentu harapan besar kita juga nanti di akhirat, khususnya adalah di surga, kita pun tidak ingin satupun yang tertinggal. Artinya tertinggal di sini siapa? Ya entah itu ayah, entah ibunya, atau kakak, atau adiknya, atau bahkan mungkin lingkup keluarga besar. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Karena apa? Karena satu hal yang memang sangat prinsip sekali. Artinya prinsip di sini adalah ternyata dia tidak mau mengenal agama Islam dengan secara komprehensif atau dengan secara sempurna, sehingga dia ditinggalkan oleh keluarga besarnya dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, maka dalam hal ini dimulai dari bagaimana hubungan baik antara suami istri, hubungan baik antara ayah dengan ibu, dan insya Allah pada malam hari ini adalah yang terakhir akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang dititik beratkan di sini, titik tekannya adalah suami kepada istrinya. Kemudian insya Allah di pekan yang akan datang kita akan membahas adab atau kewajiban istri kepada suaminya, sehingga akan menjadi sebuah konsep keseimbangan, akan seimbang antara bagaimana hak istri yang ditunaikan, kemudian juga kewajiban istri juga ditunaikan. Begitu sebaliknya, hak suami yang ditunaikan, begitu juga kewajiban suami yang perlu untuk ditunaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketujuh adalah bersabar atas perilakunya yang tidak baik. Tentu kita sadari kita semuanya adalah manusia yang dengan banyak keterbatasan. Kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai manusia yang sempurna. Nabi pun dijadikan maksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sosok yang sempurna itu juga adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrah manusia itu pasti ada yang namanya kecacatan, ada yang namanya kesalahan. Itu sudah menjadi sebuah sunatullah. Nah, maka dalam hal ini, kalau kita mengharapkan pasangan kita, baik istri maupun istri kepada suami, mengharapkan pasangan yang sangat ideal, yang sangat sempurna, maka tentunya tidak akan ditemukan. Siapapun pasti akan mengalami yang namanya kendala. Hanya di dalam konsep keluarga Islami itu semuanya bisa dihilangkan. Kalaupun tidak dihilangkan, bisa dijembatani, bisa difasilitasi dengan apa? Yaitu dengan konsep kehidupan tadi, sesuai yang diarahkan oleh Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada di dalam Al-Quran keluarga Imran, Ali Imran. Kemudian juga nasihat-nasihat yang ini juga membentuk sebuah watak keluarga yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman. Itu adalah lebih dititik beratkan kepada anaknya. Begitu juga bagaimana pesan atau wasiat keimanan Nabi Nuh alaihi salam, baik itu kepada istri maupun kepada anaknya, kepada Kan'an terutama. Ini semuanya adalah gambaran di dalam Al-Quran. Konsep keluarga itu sudah betul-betul Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalamnya. Nah, tinggal kita mempelajarinya. Kita yang kemudian menjadi ya tuntutan bagi kita semuanya untuk mengkaji dan untuk mendalami serta mengamalkan setiap apapun yang memang perlu kita
laksanakan. Bersabar atas perilaku istri yang tidak baik ini juga adalah bagian poin penting. Karena apa? Kalau sampai kemudian si suami ini tidak memiliki kesabaran sehingga akhirnya setiap cekcok kemudian berujung kepada perceraian atau mungkin berujung kepada kekerasan. Kemarin mungkin belum saya sampaikan, ada model rumah tangga itu rumah tangga masjid. Ini bagus sekali. Karena apa? Kemarin sudah kita sampaikan itu yang ideal. Rumah tangganya Rasul, rumah tangganya para nabi yang soleh ya, artinya yang istrinya soleh. Karena ada juga Nabi Nuh, istrinya juga pembangkang. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Lut juga istrinya pembangkang, sehingga dua-duanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kena azab ya. Akan tetapi para nabi dan rasul secara umum mereka semuanya adalah ya istri-istrinya adalah orang-orang baik semua, orang-orang solehah semuanya. Nah, kita kemudian kembali kepada pembahasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji kita, yaitu melalui kesabaran yang kita miliki di dalam menghadapi keluarga kita, khususnya adalah pasangan kita. Karena memang itu semuanya sudah menjadi sunatullah ya. Itu semuanya sudah menjadi garis takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berbuat baiklah, bermuamalahlah, bermuasyarahlah bersama mereka, yaitu istri, bil ma'ruf, dengan jalan kebaikan. Kebaikan di sini adalah kebaikan yang menurut syariat dipandang baik, makanya dengan bahasa bil ma'ruf ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Ketika kamu membenci mereka, ketika ada rasa kebencian, mungkin ada rasa jengkel yang mau tidak mau harus kita utarakan atas apa yang mereka lakukan, fa'asa an takrahu syai'a, dan kamu membenci sesuatu yang ada dalam diri mereka, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebaikan yang banyak. Nah, ini para jamaah rahimani rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menegaskan kalau kamu membenci kepada satu sifatnya, kalau kamu membenci kepada satu perbuatannya, akan tetapi di dalam diri istrimu itu banyak sekali kebaikan. Sehingga kita perlu memahami, sehingga kita perlu tahu, oh ternyata banyak ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini dengan menyebutkan banyak, khairan katsira, itu banyak sekali kebaikannya. Coba kita bayangkan sekarang. Mungkin kita tidak kuat dengan kecerewetannya, ya Kang Kamal ya. Kita tidak kuat dengan kengelunjakannya misalkan, karena apa? Belum ngaji, belum dipahamkan tentang syariat, belum tahu dia isi Quran, belum tahu dia bagaimana tuntunan sunnah Nabi dan juga para ulama yang menggariskan atau yang mengajarkan tentang perilaku istri kepada suaminya. Ya sabar dulu, dituntun dulu, jangan asal kemudian pecat aja. Jangan kemudian kamu pembangkang, kamu tidak mau nurut, kamu tidak ini, udah saya ceraikan. Makanya tidak bisa kemudian kita ini terlalu gampang mengucap kata cerai atau mungkin kata pisah gitu ya. Karena apa? Ternyata kata Allah fihi khairan katsira, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Tadi ketika kita tidak setuju dengan akhlaknya, tidak setuju dengan tutur katanya, tidak setuju dengan dandanannya, akan tetapi ternyata dialah yang membantu kita memasak. Dialah yang membantu kita mengurusi rumah tangga. Dialah yang membantu kita mengurusi anak. Dialah yang membantu kita mengajari anak kita alif ba ta sa, 1 kali 2, 1 tambah 2, atau mungkin yang lainnya. Dan dia juga yang telah melayani kita secara biologis, secara sukarela, kalaupun mungkin kita nggak suka dengan akhlaknya tadi. Nah, di situ tentunya ada tersimpan banyak kelebihan, juga banyak hal-hal yang bisa kita pertimbangkan untuk tidak serta-merta atau mungkin tidak dengan ujuk-ujuk ya mengatakan bahwasanya udah kamu saya ceraikan aja lah. Berbeda halnya ketika ada pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau itu sudah sangat ini ya, sudah sangat fatal tentunya. Suatu ketika Nabi Ibrahim ingin bertemu dengan sang anak dalam rasa kangen lah tentunya ya. Kemudian Nabi Ibrahim ini menemui
sang putranya, ternyata putranya sedang berburu. Nabi Ismail tidak di rumah. Sampai dijumpai di situ istrinya. Sehingga akhirnya ditanyakan, Ismailnya kemana? Ismailnya sedang berburu pak, kerjaannya cuma berburu aja. Itu siapa? Kamu siapa? Saya istrinya. Bagaimana kehidupanmu dengan Ismail? Ismail itu adalah suami yang kurang bertanggung jawab. Ismail itu adalah suami yang miskin. Kami hidup itu dalam keadaan susah. Kami ini sama sekali tidak pernah diberikan kebahagiaan. Ismail itu nggak tahu diri, gini. Semua keburukan dari suaminya itu diumbar di depan Nabi Ibrahim, meskipun si perempuan tadi tidak tahu, istrinya Nabi Ismail tidak tahu bahwasanya itu adalah Nabi Ibrahim. Ya sudah, gini Mbak, nanti sampaikan kepada Ismail bahwa tolong ganti palang pintunya. Oh iya Pak, siap, nanti saya sampaikan. Maka kemudian Nabi Ismail pulang, diceritakanlah bahwasanya Mas tadi ada orang kakek-kakek tua, ya udah lusuh lah pakaiannya juga, kayaknya mirip-mirip kamu tapi. Dia ngobrol, kemudian dia bercerita, ini bertanya tentang kehidupan kita. Ya saya sampaikan aja apa adanya. Memang kita susah, memang kita hidup dalam keadaan belangsak, sengsara, pokoknya nggak ada kebaikannya lah selama saya hidup sama sampean. Apa yang dipesankan oleh orang tadi? Saya sampean suruh mengganti palang pintu. Oh itu ayahku. Dia adalah Nabi Ibrahim, beliau adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi, adalah juga ayahku. Dan beliau memerintahkan aku agar menceraikan engkau. Nah, itu. Karena apa? Ini tadi sebagai bentuk pelajaran ya. Itu kan sudah kebangetan, sangat-sangat kebangetan ya. Nah, beda halnya ketika mungkin hanya mungkin masalah secuil saja, masalah sedikit, kemudian dikit-dikit pisah atau dikit-dikit diceraikan ya, tidak seperti itu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang beriman membenci mukminah atau perempuan mukmin ya. In kariha minha khuluqan, kalau kamu membenci akhlaknya, radiya minha akhar, maka kamu akan meridhoi, kamu akan setuju, kamu juga akan mengiyakan dari apa yang dimiliki olehnya dari hal yang lain ya tadi. Maka di dalam buku Keluarga Bervisi Surga ya, di situ dinukilkan oleh Ustadz Ibnu Abdil Bari, ada seorang ulama di Madinah. Beliau ini di dalam kehidupannya sama sekali tidak pernah mendapatkan apresiasi kebaikan dari istrinya. Maksudnya apresiasi itu tanggapan baik lah intinya ya. Sampai kemudian bertanya kepada sang istri, kamu ini benci sama saya, kamu merendahkan saya, kata suaminya, kata yang ulama itu tadi. Iya, emang kenapa katanya. Akhirnya dibawalah istri tadi ke pengajian, ke majelis taklim. Ketika memasuki Masjid Nabawi, semua jamaah hormat, semua jamaah tertunduk malu, tersipu malu, kemudian duduk khusyuk gitu ya. Ketika datang si ulama tadi, sampai kemudian sebenarnya si suami ini tadi, ulama ini tadi, seorang alim ini tadi ingin menunjukkan orang luar saja menghormati saya, sedangkan Anda sebagai istri saya kok sama sekali tidak mau menghargai, bahkan merendahkan martabat dari suaminya tadi. Sampai kemudian dibawa pulanglah istrinya tadi, ditanya, bagaimana pendapatmu ya tentang orang-orang tadi? Emang apa katanya? Apa masalahnya dengan saya? Ya saking ininya ya, saking ngelunjaknya lah gitu ya kalau bahasa kita. Orang-orang yang di Masjid Nabawi tadi, mereka khusyuk semuanya, kecuali Anda katanya. Kecuali kamu yang sama sekali tidak ada rasa khusyuk di dalamnya. Akan tetapi dia tetap bertahan, tetap bersabar sampai kemudian ya puluhan tahun, bayangkan. Sampai puluhan tahun itu punya istri yang seperti itu, dan dia tidak berusaha untuk cepat-cepat mengganti atau cepat-cepat menceraikan. Karena apa? Ya mungkin dengan kesabarannya itu dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Yang kedua, di dalam ceramahnya Syekh Kiti ya rahimahullahu taala, ada seorang ayah ya, seorang pemuda juga yang berbincang-bincang lah, diajak ngobrol dengan orang lain, dengan temannya. Kemudian dia melihat ya, temannya tadi melihat si anak ini sangat berbakti sekali kepada ayahnya. Kemudian heran, terkagum-kagum, kok anak Anda ini kok luar biasa ya, nurut banget sama orang tuanya. Itu apa sih resepnya? Ternyata para jamaah sekalian,
bakti anak kepada orang tua termasuk adalah efek atau buah dari kesabaran si suami kepada tingkah laku istrinya atau kekurangan demi kekurangan yang dimiliki oleh istrinya. Sampai kemudian dia mengatakan, tahukah engkau sesungguhnya ini bisa jadi buah dari bagaimana kesabaranku bersama ibunya tadi, anak yang berbakti tadi. Selama 20-30 tahun aku bersabar. Karena apa? Tidak ada satu senyuman sekalipun yang diberikan oleh si ibu tadi. Maka mudah-mudahan dengan kesabaranku betul-betul akan menjadi buah yang baik. Ya tadi, bakti anak kepada orang tuanya. Itu salah satunya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jadi kesabaran memang tidak ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan lagi kesabarannya. Jadi kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti belum memahami Al-Qur'an. Belum tahu tentang seluk-beluk syariat yang mana di situ dikatakan kesabaran itu adalah tidak ada batas, yang pahalanya juga adalah bighairi hisab, yaitu tidak ada batasnya. Yang kedelapan adalah menjaga diri dari sesuatu yang mencemarkan kehormatannya. Maksudnya adalah seorang suami berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga harga diri istrinya. Dalam rangka apa? Termasuk di dalamnya tidak mengizinkannya bepergian jauh atau safar kecuali bersama mahram. Ada pertanyaan ketika itu, ada ummahat yang bertanya kepada saya, karena ada ustadz yang berfatwa tidak boleh perempuan kalau umroh tanpa dengan suaminya atau mungkin tanpa dengan mahramnya yang ada di rumah, meskipun mungkin terbatas uangnya misalkan, meskipun itu bersama rombongan yang lain. Nah kalau ini ya salah kaprah kalau seperti itu. Kalau itu ya tetap boleh, karena apa? Mahramnya itu ada rombongan yang lainnya, sama-sama juga perempuan. Karena apa? Keterbatasan biaya mungkin bisa jadi. Karena apa? Suaminya tidak ada, sudah tidak ada, kemudian mau memberikan perbekalan untuk umroh lagi untuk yang lainnya, entah adiknya atau mungkin kakaknya atau bahkan anak laki-lakinya, ya duitnya terbatas, hanya itu saja. Maka Imam Nawawi mengatakan ya boleh, karena apa? Ada rombongannya tadi. Yang tidak boleh itu safar sendiri jauh, kemudian malah kita tidak mau menyertainya atau bahkan kita melepaskannya, nggak apa-apalah biar mandiri. Nah, tidak seperti itu sebenarnya. Karena apa? Itu adalah kehormatannya yang memang harus selalu kita jaga. Karena kita tidak tahu di perjalanan seperti apa. Padahal kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Bahwa safar itu adalah separuh dari azab. Maksudnya repot kita ya, direpotkan dan bahkan mungkin susah kita di dalam safar itu tadi. Makanya sholat juga bisa di jamak qashar atau mungkin rusuh-rusuh yang lainnya. Melarangnya berhias atau tabarruj saat keluar rumah. Nah, ini perhatikan. Biasanya mohon maaf, emak-emak, ibu-ibu ya, atau mungkin rumah tangga yang baru-baru misalkan seumur jagung, itu juga biasanya ya mama termasuknya juga suka tebar pesona. Di hadapan suaminya nggak bersolek-molek, nggak pakai lipstik, tidak pakai minyak wangi, kemudian juga nggak pakai bedakan sampai didempul habis-habisan. Tapi ketika mau kondangan, coba lihat aja, walah minyak wangi bisa sekilo mungkin keciumnya. Minimal 100 meter itu udah tercium, wah ini bau fulanah gitu. Kemudian sampai bibirnya sampai merah gitu ya, atau mungkin walah lipstiknya luar biasa. Kemudian ininya untuk siapa sebenarnya? Kok kenapa di hadapan suaminya tidak seperti itu? Maka kita perlu menyampaikan. Kalaupun memang ya ketika keluar juga nggak seperti genderuwo amat, ya tetap harus diperhatikan penampilannya. Akan tetapi tidak berlebihan. Disebut tabarruj itu adalah berlebih-lebihan di dalam berhias. Wala tabarruja jahiyatil ula, ya gitu ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiyatil ula. Janganlah kalian itu melakukan tabarruj atau pamer sebenarnya sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu mereka memamerkan auratnya atau mereka bertabarruj ya. Dan berikhtilat atau bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah satu masalah ini juga. Ketika bekerja, entah itu di instansi, entah itu mungkin di pasar atau mungkin di mana, maka kalau kita lihat ya sekarang viral ya di TikTok ya. Bagaimana orang-orang Arab ketika mereka ini memfasilitasi
para pengunjung ya, atau para muktamir, orang-orang yang umroh dan juga orang-orang yang haji itu dijumpai oleh kita. Dan lihat di TikTok nanti ada yang pakai bahasa Indonesia bahkan ya, Jokowi segini, kemudian Prabowo segini, Anies segini, Ganjar segini. Mereka hanya tahu calon-calon presiden dan presidennya. Jadi seolah-olah kalau rupiah itu namanya nama presiden gitu. Itu karpet harga ini gitu, apa sajadah harga sekian, peci harga sekian, kemudian kurma harga sekian, laki-laki semua, nggak ada yang perempuan. Kayaknya cuma di Indonesia yang perempuan itu ikut jualan, bahkan malah mereka yang paling lincah dalam hal jual beli daripada laki-laki. Karena apa? Sebenarnya perempuan itu ada batas-batas aurat yang harus, batas-batas yang harus diperhatikan. Nah, maka dalam hal ini suami juga harus pandai bisa menjaga kehormatan dari istrinya tadi. Nah, bagaimana ketika berikhtilat atau bercampur dengan orang-orang yang bukan mahram, maka tentunya ini harus ditegaskan. Bahkan, dah dek, kamu nggak usah kerja, kamu nggak usah banyak beraktivitas di luar, dah kamu saya pingit, pokoknya tawadhu dan kemudian juga ya menerima dengan apa yang sudah diberikan oleh suami, sudah selesai. Jadi bukan malah suruh kerja ke sana ke sini, bahkan mungkin bercampur baur tadi dengan bukan mahram atau laki-laki yang lain yang sejatinya itu adalah bukan, kalau bahasa umumnya muhrim ya, tapi sebenarnya itu adalah mahram ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena apa? Karena sejatinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Laki-laki itu tidak boleh dipecundangi oleh istrinya, atau laki-laki itu adalah tidak boleh sampai kemudian direndahkan martabatnya oleh istrinya. Ya tadi, malah suaminya nyantai-nyantai di rumah, akan tetapi istrinya disuruh kerja. Kan banyak yang seperti itu ya. Akhirnya yang istrinya jadi TKW, kemudian suaminya malah di rumah nyantai ngurus anak. Ini kan kebalik ini. Dunia terbalik tuh benar-benar dunia terbalik kalau seperti itu. Karena apa? Inilah pentingnya ilmu agama. Inilah pentingnya memahami Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan para ulama. Karena apa? Karena sejatinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian penanggung jawab, dan setiap pertanggungjawaban akan dimintai pertanggungjawabannya juga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan di sini dikatakan warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Tuh, istri kamu nggak sholat tuh. Tuh, istri kamu tidak menutup aurat. Tuh, istri kamu tidak mau puasa di bulan Ramadan. Tuh, anak kamu, misalkan seperti itu. Itu semuanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang akan terlewat. Tidak ada satupun poin, tidak ada satupun persoalan yang akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban kita selaku suami. Nah, maka ini adalah kewajiban kita untuk menjaga kehormatannya dengan apa? Dengan selalu memperhatikan bagaimana gerak-geriknya, dengan selalu memperhatikan bagaimana tingkah laku dari istri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menceritakan hubungannya kepada orang lain. Kalau mau ngadu, para jamaah sekalian, kalaupun memang terkadang kalau udah jengkel ya, karena kita ngadu ke keluarga dari istri, berarti ke mertua kita, kepada kakak ipar kita malah nggak dipercaya, akhirnya ngadu juga kepada keluarga sendiri, meskipun itu fatal, nggak boleh. Jadi kalau kita ada masalah dengan istri, selesaikan dulu sendiri. Selesaikan dulu dengan secara pribadi. Artinya kalau cekcok sampai kemudian adu mulut, atau mungkin sampai kemudian akhirnya sampai muncul kalimat-kalimat laknat misalkan ya. Nah, maka di situ selesaikan dulu, lebih baik yang ngalah suaminya. Dah ngalah aja lah pokoknya kita. Karena apa? Porsi ngomongnya perempuan banyak, intinya gitu. Jadi memang porsi mereka dibanding dengan kita jauh sekali. Kita hanya 7.000, jatah mereka 30.000 dalam satu hari. Jadi wajar kalau perempuan wajar, dah biarin, dengarkan aja. Ibaratnya radio rusak, nggak apa-apa lah. Yang penting kita masih bisa menjaga keutuhan keluarga. Daripada asanan kemudian kita bantai, nanti tambah lagi karena apa? Belum habis jatah ininya.
jatah bicaranya, ya sudah kita biarkan aja. Nah, kalau sampai kemudian kita butuh yang namanya arbitrase atau mungkin butuh yang namanya penengah, maka ngadunya kita sebagai suami ke keluarga istri. Secara syar'i seperti itu, dan istri ngadunya ke keluarga kita. Sehingga apa? Tidak terkesan adu domba. Kalau kita ngadu ke keluarga kita sendiri, istri ngadu ke keluarganya sendiri, pasti akan jadi adu domba, bukan menjadi sebuah titik penyelesaian dari persoalan ya, akan tetapi malah menjadi sebuah adu domba. Jadi namimah nantinya. Oh, berarti suami kamu itu gitu ya. Oh, berarti istri kamu tuh gitu ya. Sampai kemudian akhirnya saling curiga. Kedua keluarga yang harusnya harmonis, yang harusnya selalu dalam satu ikatan cinta, sehingga renggang dan retak, bahkan kemudian bahkan mungkin hancur keluarganya gara-gara apa? Salah di dalam pengaduan. Meskipun mengadu yang pertama itu kepada Allah dulu. Ya Allah, memang Engkau telah takdirkan ini sebagai istri hamba. Ya Allah, berilah kesabaran. Ya Allah, berikanlah solusi. Karena mungkin ini adalah rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada hamba, maka ya tolong berikan kesabaran kepada hamba untuk bisa melewati ini. Karena hidup di dunia itu ya sebentar saja sebenarnya, hanya sementara. Mudah-mudahan jadi soleha, kemudian juga nanti akan bersama di surga, kan gitu. Maka memang kalau suami ngaji, istri juga harus ngaji. Jangan kita cukupkan dengan saya sendiri ngaji, kemudian istri nggak ngaji nggak apa-apa, pahalanya dapat. Ya bisa jadi, kalau pahala bisa jadi. Tapi kepahaman tentang agama itu nggak bisa diwakilkan. Salah kita memandang bahwasanya ketika suaminya sudah ngaji, rajin ngaji, istrinya dibiarkan saja, tidak belajar agama. Ya salah kaprah itu, yang seperti itu. Minimal seminggu sekali, entah di majelis yasinan, entah di majelis arisan, atau sebulan sekali lah arisan keluarga itu diisi tentang siraman rohani, tentang materi-materi keagamaan, wawasan keagamaan yang perlu diberikan ya, atau perlu dikonsumsi, perlu dipahami oleh setiap individu, setiap keluarga. Kalau suaminya ngaji, istrinya nggak ngaji, jomplang juga. Pasti juga akan mengalami jalan buntu. Karena apa? Yang satu sudah punya jalan, roadmapnya sudah jelas, ibaratnya gitu ya. Kalau dalam kehidupan kita sudah tahu mau kemana kita mengarahkan kehidupan. Si istrinya masih gondeli. Karena apa? Dia tidak tahu, remang-remang, buta terhadap ilmu agama. Maka tentunya kita juga berhak, bisa dikatakan dalam mungkin bahasa kasarnya, seret kalau nggak mau ngaji. Karena apa? Itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai suami. Kalau kita biarkan, kita juga ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, istrimu sampai di mana pemahaman agamanya? Bagaimana dia mendidik anak-anaknya? Bukan hanya dititipkan di sebuah lembaga, bukan. Bukan kemudian kita menitipkan di pondok pesantren atau misalkan lembaga keislaman, seolah-olah seperti kita nitipkan pakaian kotor di laundry, selesai cuci kemudian bersih kemudian kita bayar. Atau mungkin sebagaimana kita jahit pakaian gitu ya. Akan tetapi bagaimana pendidikan anak, itu semuanya adalah tanggung jawab orang tua, terkhusus adalah ibunya. Karena memang madrasatul ula itu adalah al-um ya, yaitu si ibu tadi. Jamaah rahimani rahimakumullah, termasuk di dalamnya adalah tidak menceritakan hubungannya kepada orang lain. Di sini adalah tentang hubungan seksualnya. Ini hati-hati, jangan kemudian kelewatan kita saking senengnya kemudian diumbar kemana-mana, nggak boleh ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna min asyarri an-nasi, sesungguhnya seburuk-buruk manusia, indallahi manzilatan yaumal qiyamah, di sisi Allah yang kedudukannya itu di hari kiamat itu tidak ada kedudukan sama sekali. Artinya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-rajula, seorang suami atau laki-laki, yufdi ilal mar'ati wa tuqdi ilaihi, yang dia menyetubuhi istrinya di malam hari, tsumma yang syuru sirroha, kemudian siang hari dia membeberkan rahasia istrinya tadi. Bahkan waliyadzubillah, sampai mungkin ya, saking mereka jahilnya, saking mereka bodohnya, dan bahkan mungkin bisa sampai tingkatan dungunya mereka, aurat istrinya sampai diumbar, dibuat sebuah live atau mungkin di dalam video porno gitu ya. Nah ini kan aduh ya Allah, kalau sampai itu perbuatan seorang muslim,
maka muslim yang seperti apa yang demikian? Kalau orang-orang kafir, orang barat, mungkin mereka nggak akan paham tentang halal haram. Mereka nggak akan paham mana dosa, mana pahala. Bodoh amat, yang penting mereka happy. Yang penting mereka di dalam pikirannya fantasi. Makanya wajar saja mungkin ketika aurat istrinya itu dipertontonkan, kemudian bahkan dia ketika mereka melakukan hubungan badan tadi, kemudian bahkan secara live gitu ya, naudzubillah min dzalik ya. Itu sudah lebih-lebih dari binatang para jamaah sekalian. Itu lebih keji, lebih parah, dan lebih kotor ya perbuatannya daripada binatang ya. Binatang saja mungkin bisa jadi dia juga sembunyi-sembunyi, mungkin bisa jadi ya. Karena kalau binatang kan cuma punya nafsu, nggak punya akal. Nah kalau manusia kok berperilaku seperti itu, maka lebih-lebih dari yang namanya binatang, karena punya nafsu, punya akal. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah bersikap baik terhadap keluarga istri. Nggak ada ceritanya itu bapak lo, itu bapak kamu, ini bapak saya. Mertua itu ya mertua, bukan orang tua, misalkan seperti itu. Hanya terikat dengan pernikahan, jadi ya saya nggak bisa diatur-atur. Ya kalau diatur mungkin kita juga, kalau diintervensi ya kehidupan keluarganya, ya tentunya kita juga punya qawwam, artinya punya sifat, ada kewibawaan sebenarnya ya. Tapi kalau hanya diberi masukan, apalagi diberi uang, masa nggak mau? Diberi masukan lah ya, ini kamu gini mas, atau mungkin nah ya tolong ginilah mungkin sama anakmu, lebih perhatian sama istrimu, dia kebiasaannya misalkan apa gitu ya, tolonglah dinasihati gitu. Itu bukan intervensi yang seperti itu nasihat yang diberikan oleh mertua kepada kita. Jadi tidak ada pembatas antara orang tua pribadi dengan mertua kita, itu nggak ada. Itu semuanya adalah kebaikan ya. Itu semuanya adalah kebaikan. Karena apa? Karena kita semua adalah hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menganggap ketika misalkan mertua kita, baik mungkin si ayah maupun ibu, itu memberikan nasihat, memberikan masukan kepada kita yang positif, kita menganggap wah dikit-dikit ngatur, intervensi. Artinya ikut campur masuk ke dalam urusan rumah tangga orang, padahal kita sudah dewasa. Enggak seperti itu. Justru mereka ini saking sayangnya kepada anaknya, dan mereka juga menganggap kita sebagai anaknya, putranya, meskipun mungkin hanya karena ikatan pernikahan. Akan tetapi supaya keluarga itu utuh, maka tentunya perlu ada yang lebih dewasa, di mana di dalamnya adalah controlling lah minimal seperti itu ya. Karena apalagi rumah tangga baru, atau kalaupun sudah lama, terkadang ego itu bermain sehingga kemudian dua-duanya juga akan saling bisa mengalahkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan kita 4 poin malam hari ini alhamdulillah selesai ya, tentang bagaimana kewajiban kita kepada istri kita, kepada keluarga kita, juga kepada anak-anak kita, yang kaitannya adalah penunaian atau kita menunaikan kewajiban kita kepada mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini insyaallah ini sudah selesai, dan tadi sudah disampaikan untuk pekan yang akan datang kita akan membahas sebaliknya, apa kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada suaminya, sehingga kita sudah membahas diri kita sudah menjadi suatu kewajiban ya bagi kita semuanya menunaikan untuk keluarga kita, maka istri pun punya kewajiban karena haknya sudah ditunaikan. Cukup insyaallah ya, tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembawa acara karena sebentar lagi juga akan terdengar kumandang adzan Isya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit lagi Pak nih ya.